Kita langsung saja sapa yang dokter sudah hadir dari tadi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, Dok? Alhamdulillah ceria sehat. sekali Iya ini. dong, harus semangat. Harus semangat tentunya. Tema yang akan kita bawa tentang penyakit asam urat. Ini penyakit yang sangat umum di masyarakat. Betul. Bagaimana dan seperti apa? Silakan untuk mulai wawancara untuk memulai bahasan kita untuk pagi hari ini. Silakan, Dok. Iya betul, saya mengangkat materi tentang asam urat ini. Banyak sekali masyarakat di kita itu menganggap bahwa semua nyeri sendi, nyeri badan segala macam itu adalah asam urat. Sebetulnya itu ada salah kaprah ya. Sebenarnya apa itu asam urat? Jadi dalam bahasa medis itu namanya hyperuricemia. Jadi kadar asam urat yang tinggi. Jadi kadar asam urat kita di dalam darah kita itu sekitar 6,8. Di atas itu berarti adalah hyperuricemia gitu. Jadi asam urat yang tinggi. Nah, ada beberapa fase yang disebut ada akut, ada kronik ya. Yang akut itu yang pada saat nyeri, yang kronik itu udah lama dan tidak menyeri gitu ya. Kemudian apabila asam urat ini tinggi tidak diobatin, itu akan menyebabkan namanya gouty arthritis, yaitu peradangan sendi yang nyeri. Nah, inilah yang disebut dengan penyakit asam urat atau gouty arthritis, yaitu peradangan sendi pada saat asam uratnya tinggi begitu. Jadi tidak semua misalnya nyeri tangan, nyeri sendi lutut, nyeri sendi kaki itu asam urat. Kemudian jadi harus diperiksakan ke dokter setempat, diperiksa asam uratnya, diperiksa sendinya, apakah itu ada terjadi peradangan atau tidak. Karena arti dari gouty arthritis itu adalah arthritis itu peradangan. Jadi harus ada tanda-tanda radang, tidak hanya sekedar nyeri. Seperti ada kemerahan, kemudian terasa panas, kemudian terasa nyeri dan sebagainya. Itu baru bisa disebutkan penyakit asam urat atau gouty arthritis. Jadi kalau hanya nyeri sendi tangan, nyeri sendi lutut, nyeri sendi kaki, itu belum tentu adalah asam urat yang tinggi, penyakit asam urat. Begitu artinya seperti itu. Oke, jadi untuk ciri-ciri yang umum dirasakan terkena asam urat itu kan biasanya suka pegal, tapi pegal itu kan belum tentu asam urat. Betul. Ciri-ciri yang mengarah ke asam urat itu seperti apa nih, Dok? Ya, tadi yang saya sebutkan ada beberapa predileksi atau titik-titik khas dari gout arthritis atau penyakit asam urat. Seperti ibu jari kaki, ibu jari kaki, lutut, sendi lutut, dan sendi-sendi jari tangan. Nah, itu kalau ada terjadi misalnya peradangan di sana, kemerahan, nyeri dan sebagainya, kemudian diukur asam uratnya tinggi, baru kita disebut itu adalah penyakit asam urat atau gout arthritis. Begitu. Apalagi kalau udah tambah terlihat menimbul, itu namanya tofus. Jadi asam urat itu bentuknya itu seperti kristal, ada penumpukan monosodium urat di sana. Itu menumpuk sehingga membentuk seperti benjolan. Nah, apabila terjadi itu berarti udah terjadi fase lanjut, terjadi tofus. Itu bisa di jari kaki, di lutut, atau di tangan, atau di telinga. Kadang-kadang di telinga bisa? Bisa, itu di jaringan ikat tersebut. Itulah tempat-tempat yang sering terjadi asam urat yang tinggi. Untuk orang dewasa atau anak-anak bisa terkena, untuk anak-anak sendiri bisa terkena asam urat atau tidak nih, Dok? Nah, ini menarik ya. Kalau anak-anak sejauh ini sih belum ada ya. Tapi orang-orang usia umur 20 tahun sekarang sudah mulai ada. Sudah sering. Memang secara medis biasanya umur-umur sudah agak sepuh, 40, 50 itu baru timbul. Tapi sekarang ada penelitian bahwa secara genetika bahwa usia 20 tahun pun bisa terkena gitu secara genetik, dengan ditambah faktor resiko makanan yang tidak terjaga, jarang olahraga, minum alkohol dan sebagainya, itu bisa timbul pada usia umur 20-an begitu. Jadi usia 20 tahun juga bisa terkena. Bisa, itu betul. tergantung makanan yang kita konsumsi. Ya, tadi genetik bawaan dari keluarga dan makanan yang dikonsumsi atau pola hidup yang tidak bagus. Gitu.
Oke, jadi begitu deh Sobat Muslim semuanya, hati-hati nih ya dalam konsumsi makanan apa aja sih dok yang bisa memicu asam urat? Ya, seringkali di masyarakat bahwa terjadi apa ya, salah kaprah yang menganggap bahwa yang hijau-hijauan ini yang mengakibatkan asam urat tinggi. Jadi asam urat tinggi ini berasal dari purin namanya. Purin, ya, purin itu semacam protein ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung purin inilah yang menyebabkan asam urat yang tinggi, seperti jeroan, kemudian seafood, cumi, udang, kerang, lobster dan sebagainya, kemudian daging merah, ya. Nah, itu adalah makanan-makanan dari protein hewani yang mengakibatkan hiper atau asam urat yang tinggi. Sedangkan untuk tumbuhan nabati memang mereka itu mengandung purin tinggi seperti kol, kangkung, bayam dan sebagainya. Tapi secara penelitian hal tersebut tidak menyebabkan hyperuricemia atau asam urat yang tinggi pada tubuh manusia. Jadi yang menyebabkan penyakit asam urat itu adalah dari purin dari hewani. Kalau dari tumbuhan tidak. Begitu. Jadi kalau makanan yang hijau-hijauan tuh aman aja. Ya kebanyakan kan jangan makan yang hijau-hijauan tuh. Betul, itu dari orang awam menganggapnya seperti itu. Memang betul tumbuhan tersebut mengandung bahwa purin yang tinggi, tapi secara penelitian tidak mengakibatkan asam urat tinggi pada manusia. Begitu. Jadi seperti itu deh Sobat Muslim semuanya. Kalau jeroan itu udah jelas. Oh iya. Kalau jeroan udah jelas. Padahal itu enak sekali ya. Kadang-kadang yang enak itu tidak menyehatkan iya, gitu. Betul sekali dokter. Oke, baik Sobat Muslim semuanya. Mungkin Sobat Muslim ada atau banyak sekali karena memang ini penyakit yang umum diderita sama masyarakat Indonesia tentunya ya. Betul. Boleh nanti buat yang mau bertanya bisa melalui Studio 1 di 90,2 Dian FM. Dokter, asam urat. Pernah menangani pasien yang serius tentang asam urat? Oh banyak, iya. Apa bisa sampai operasi nggak kalau asam urat itu dok? Nah, ini menarik ya. Jadi pada pasien asam urat yang tinggi itu kadang-kadang dia itu tidak bergejala. Jadi fase yang pertama adalah tidak bergejala atau alias asimptomatik ya. Yang kedua, setelah lama menumpuk dan ada faktor risiko tadi makan jeroan dan sebagainya yang tinggi purin, itu bisa menyebabkan gejala radang sendi. Apabila asam uratnya terus tinggi tidak ditekan sampai batas normal, itu bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal. Itu kemudian yang tadi yang saya bilang ada tofus yang bengkak atau benjolan itu kan selain di ibu jari, di kaki dan di tangan itu sungguh menyiksa buat orang-orang yang punya asam urat. Coba nanti yang beneran punya asam urat sampai dia tidak bisa jalan, tidak bisa gerak karena itu memang sangat menyiksa, sangat sakit gitu. Karena di dia itu ada penumpukan monosodium urat yang berbentuk kristal gitu. Itu sangat menyiksa. Dan apabila sudah terjadi tofus yang namanya itu, tofus yang benjolan tersebut sulit sekali untuk kembali seperti normal walaupun dilakukan dengan operasi karena dia itu sudah menyerang sendi-sendi gitu. Jadi kalau dibiarkan tentu akan menyebabkan kerusakan yang fatal untuk tubuh kita. Cara pengobatan untuk asam urat sendiri biar tidak akut, tidak kronis, apa yang kita lakukan? Ya, sebetulnya kita harus dipisahkan antara tinggi asam urat dan penyakit asam urat. Hyperuricemia dan gouty arthritis dalam bahasa medis. Kalau hyperuricemia yaitu tadi kadar asam urat di atas normal, dianggap aja 6,8, tapi dia tidak bergejala. Gitu, misalnya kita lagi MCU nih, periksa medical check up, asam uratnya 7 atau 8, tapi dia tidak bergejala. Kita tidak perlu mengobati secara rutin dengan obat gitu. Tapi harus diperbaiki pola hidupnya, gaya hidupnya, makanannya tadi yang tadi sudah disebutkan. Apabila sudah ada tanda-tanda radang, maka itu harus diobatin gitu. Jadi kalau asam uratnya tinggi tapi tidak ada gejala, itu cukup dengan pola hidup yang diperbaiki. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda radang, berarti harus diobati dan diperbaiki gaya hidupnya supaya tidak kambuh lagi. Dokter, asam urat
Mengapa ini asam urat tuh bisa menyerang persendian aja, nggak menyerang yang lain gitu loh, Dok? Iya. Memang tadi yang saya sebutkan bahwa asam urat itu ada predileksi karena di persendian tuh ada jaringan ikat yang longgar sehingga dia senangnya nempel di situ gitu, tidak di liver, tidak di kulit dan sebagainya tuh. Bisa di tadi ibu jari, jari tangan dan di telinga gitu. Memang predileksinya di situ gitu karena memang ada jaringan ikat yang longgar di sana. Jadi nempel di sana. Jadi nempelnya di persendian, Iya. makanya asam urat. Iya. Dokter, ada pertanyaan kembali nih yang masuk di IG-nya Sekarwangi. Iya. Karena tadi apa tentang asam urat juga bisa menyerang ginjal. Betul, Kalau udah betul, ini, betul. ternyata ini ada satu pertanyaan dari Dila 2615. Dok, sudah operasi batu ginjal, tapi sampai sekarang katanya masih panas, udah 6 bulan. Apakah normal itu, Dok? Ya, ini memang dari asam urat yang tidak diobatin itu bisa menyebabkan batu ginjal ya. Karena asam urat yang tinggi nempel atau terdeposit di ginjal itu bisa menyebabkan batu ginjal. Nah, ada misalnya pengobatan batu ginjal itu ada beberapa macam ya. Ada yang melalui ISWL ditembak yang kebetulan di kita ada di Sekarwangi, dan kemudian yang kedua adalah dioperasi. Nah, ini setelah dioperasi ada keluhan bahwa masih terasa panas. Yang pertama kita harus periksa dulu ke dokter ya, kontrol apakah itu ada infeksi atau tidak. Biasanya kalau terasa panas, pipisnya jeng-jerihan, cek orang Sunda apa itu nyeri ya, terasa panas, itu biasanya ada infeksi. Kemudian harus di USG ulang apakah memang itu batu ginjalnya ada lagi atau tidak. Walaupun 6 bulan itu relatif pendek, biasanya tidak terjadi kambuh ulang dalam 6 bulan. Tetapi sekali lagi harus kembali ke pola hidup yang bagus. Jeroan harus dihindari, kemudian seafood dan sebagainya itu harus dihindari. Jadi sebaiknya diperiksakan ke dokter untuk dievaluasi apakah itu terjadi infeksi saluran kemih atau tidak, atau ada penyakit yang lainnya. Begitu. Jadi Ya. seperti itu ya, Sobat Iya. Muslim semuanya. Ada satu pertanyaan juga yang masuk di studio Radio FM yang baru nyimak katanya ini Sobat Muslim ya. Iya. Gejala asam urat itu apa aja? Terus kalau kram setelah duduk di lantai, terus kram ya, terus apakah itu ada tanda awal dari asam urat? Pertanyaan yang ketiga, kenapa asam urat itu suka bengkak pada yang sakitnya gitu? Terus asam urat itu juga hanya terjadi di kaki sama tangan aja atau bisa terjadi di tempat lain nih, Dok? Ya. Yang tadi gejala asam urat tadi ya namanya penyakit asam urat. Jadi kalau penyakit asam urat itu ada tanda radang, namanya arteritis. Jadi arteritis itu memang harus ada tanda radang, kemerahan, bengkak dan sebagainya. Baru itu disebut penyakit asam urat. Kalau tidak ada tanda-tanda radang, berarti itu hanya nyeri sendi aja, bukan penyakit asam urat, bukan gouty arthritis ya. Tadi tempatnya betul, memang harus ada di jaringan sendi yang tadi sudah disebutkan ya, bisa di ibu jari, di jari tangan, kemudian di lutut, dan ada satu lagi di telinga ya, walaupun itu jarang. Tapi kalau ada asam urat yang sangat tinggi dan faktor genetik atau bawaan, itu bisa terjadi. Itu. Untuk yang habis duduk suka kram, apakah itu tanda? Bukan ya. Habis duduk suka kram apanya dulu? Kaki atau betis atau paha atau sebagainya. Saya kan belum tahu ya. Tapi kemungkinan sih kalau setelah habis duduk kram lama itu kemungkinan besar dari sarafnya ya. Kemudian dari pembuluh darah yang biasa terjepit sehingga vaskularasi atau aliran darahnya itu terhambat, sehingga si sel-selnya kurang mendapat suplai darah. Oh, ini gitu. dari kaki katanya yang kramnya tuh. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Ya, jadi ada pembuluh darah atau saraf yang terjepit, mungkin tidak menyebabkan kerusakan, tapi agak kepencet lah kasarnya gitu ya, sehingga menyebabkan terasa kesemutan dan sebagainya. Tapi setelah misalnya setelah diluruskan itu kembali normal, itu berarti vaskularasinya sudah membaik atau aliran darahnya sudah membaik gitu. Dokter, ada 2 teman saya kebetulan satu profesi sebagai penyiar tuh memang itu penyakitnya asam urat tapi kambuhan gitu, Dok. Pas jadi itu di kaki di jempol tuh sampai bengkak. Iya, betul. Cuma dia tuh suka minum obat dari warung. Nah, itu alternatifnya katanya untuk pereda nyeri gitu. Betul. Ini terjadi banyak sekali di masyarakat awam bahwa mereka misalnya sudah diketahui punya asam urat yang tinggi. Kemudian
punten ya, bukan maaf, bukan untuk tidak boleh berobat ke apotek ya. Jadi mereka berobat ke apotek dikasih obat setelan nih. Waduh, pada obat setelan itu namanya setel, dinyetelkan gitu loh. Di sana itu ya saya pernah lihat ya, obat anti radang, obat anti nyeri dan sebagainya, macam itu ada sekitar 3 atau 4 macam ya. Itu betul, memang pada saat itu nyerinya hilang gitu. Tapi itu obat tersebut itu mempunyai efek samping yang banyak, apalagi dipakainya sejangka waktu panjang gitu ya, bisa 6 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Sehingga efek sampingnya seperti perdarahan di lambung. Pasien saya banyak sekali karena nyeri-nyeri sendi dan sebagainya, jadi terjadi perdarahan di lambung, bocor lambungnya, harus operasi dan sebagainya. Wah, repot sekali. Kemudian terjadi namanya Cushing syndrome. Cushing syndrome itu tulang-tulangnya menyempit, mukanya kayak bulan gitu. Kemudian otot-ototnya mengecil, tulangnya sedikit, terjadi osteoporosis dan sebagainya. Itu sangat berbahaya. Jadi saya sarankan tidak boleh lagi mengkonsumsi obat setelan, harus berobat ke dokter. Dan kemudian jadi pada orang-orang yang punya asam urat tinggi, gouty arthritis, itu harus minum obat tiap hari sehingga kadar asam uratnya itu tidak melebihi batas normal, sehingga tidak terjadi kambuhan. Dan sekali lagi, pola hidup yang bagus, tidak boleh makan jeroan, kemudian seafood dan sebagainya gitu. Jadi seperti itu di suatu muslim. Ya kasihan gitu kan. Iya, betul. Dia sakit aja sampai gitu kan. Obat itu kan dijual bebas di warung juga nih, Dok. Betul. Iya, makanya mungkin PR bagi kita sendiri ya, bagi kita semua untuk mengedukasi masyarakat bahwa tidak boleh membeli obat sembarangan gitu tanpa diketahui efek samping dan sebagainya. Memang pada saat itu enak, ya wajar lah dikasih obat 4 macam, 3 macam, dan semuanya itu untuk menghilangkan nyeri, menghilangkan radang gitu. Tapi efek sampingnya luar biasa. Luar biasa ya. Jadi efek sampingnya itu yang luar biasa. Betul. Ya. Mungkin saat itu enak, tapi setahun yang akan datang, aduh gitu, terjadi efek samping luar biasa. Oke, untuk penolongan pertama sebelum kita berangkat ke sebelum kita ke RS untuk periksa, apa yang kita lakukan di saat kita lagi terkena gitu loh. Iya. Jadi kalau di rumah misalnya, di rumah misalnya kita terjadi nyeri sendi atau radang sendi sampai kita nggak bisa jalan. Yang pertama gitu, minum anti nyeri yang aman, paracetamol dan sebagainya, itu bisa digunakan. Kemudian kompres air dingin. Ya, supaya tidak terlalu nyeri. Kemudian kalau sudah bisa bergerak, coba langsung ke dokter. Kalau kata dokter diperiksa asam uratnya tinggi, maka kita harus memberikan obat anti radang dan anti nyeri kepada yang asam urat. Kemudian setelah itu ada anti asam urat. Jadi supaya asam uratnya tidak tinggi gitu. Ada nama obatnya allopurinol dan sebagainya gitu. Tapi itu setelah radangnya berhenti dulu. Oh iya, jadi selama misalnya ada bapak-bapak, jadi pada orang asam urat ini lebih cenderung pada bapak-bapak, bukan ibu-ibu ya. Nah, bapak-bapak misalnya umur 50 tahun datang ke kita dengan ibu jari bengkak kemerahan. Setelah diperiksa ternyata asam uratnya 9 gitu. Kita itu tidak boleh harus memberikan langsung allopurinol, penurun asam urat, tidak boleh. Harus radangnya diberhentikan dulu tuh, anti radang, anti nyeri dan sebagainya. Setelah berhenti, setelah tidak ada radangnya, baru kita memberikan anti asam urat. Jadi jangan aneh kalau misalnya bapak ibu berobat ke dokter, kemudian dokter asam urat saya tinggi, kenapa nggak dikasih obat anti asam urat? Tidak, radangnya harus diberhentikan dulu, baru setelah itu dikasih obat penurun asam urat gitu. Dan penurun asam urat ini sebaiknya diminum tidak belang bentong gitu ya. Harus rutin, nggak boleh saat itu makan kemudian udah enakan terus berhenti, tidak boleh. Kebanyakan seperti itu dong. Betul, karena memang udah nggak kerasa, ya udahlah, nanti kerasa minum lagi. Itu nggak boleh. Jadi asam urat yang normal itu 6,8 ya. Jadi kalau orang udah
kena asam urat itu harus di bawah 6. Di bawah 6, di bawah 5 bagusnya ya. Karena pada saat dia di angka 7 udah melewati ambang batas, terjadilah yang tadi kambuh asam uratnya, dan dosisnya harus di-adjust lagi, harus diperbaiki dan sebagainya. Jadi ya kita memang ada permasalahan di kita itu, bahwa kalau udah merasa enakan udah aja gitu ditinggalkan, tahu-taunya udah jadi bengkak, tofus atau sendi-sendinya bengkak dan sebagainya, ginjalnya udah ada batu gitu, itu udah repot. Makan ya. lagi makanan, udah deh. Iya. Oke, dokter, bagaimana proses pembentukan asam urat tersebut? Ya tadi pembentukan asam urat itu tadi yang saya udah dikatakan bahwa itu dari makanan atau yang tadi bisa dari protein dari hewani yang tadi jeroan, kemudian seafood, cumi, udang, kerang, lobster dan sebagainya, kemudian daging merah. Nah, itu yang makanan yang dari tinggi purin. Tinggi purin inilah yang menyebabkan asam urat yang tinggi. Jadilah kristal monosodium urat namanya. Gitu. Itulah yang menyebabkan asam urat yang tinggi dari makanan tersebut. Dan ada dari faktor genetik. Ya, faktor genetiknya misalnya saya tidak punya faktor genetik nih. Saya makan seafood nggak jadi masalah, tapi ada orang-orang tertentu dengan makan seafood itu langsung asam uratnya naik. Itu nggak bisa diperbaiki tuh. Kalau faktor genetik udah dari sananya, Allah udah ngasih begitu bahwa seorang ini sensitivitasnya tinggi terhadap misalnya tinggi purin yang tadi yang saya sebutkan, makanan yang tadi yang disebutkan, sehingga asam uratnya naik. Misalnya saya tidak sensitif terhadap tinggi purin, jadi saya tidak menyebabkan gejala gitu. Terus teman saya kan memang suka ini udah benjol-benjol, udah bengkak gitu kan, dok ya. Itu udah nggak bisa lurus, mesti gimana tuh? Itu sudah namanya deformitas ya. Deformitas itu udah rusak, itu udah menyerang udah menyerang sendi, menyerang tulang, itu udah terlambat boleh dikatakan ya. Sekarang mah hal yang terbaik adalah mencegah jauh lebih buruk, yaitu dengan berkontrol kepada dokter, minum obat anti asam urat supaya tidak jauh lebih buruk gitu. Kalau udah deformitas, sudah merusak sendi tulang, sudah tidak bisa diperbaiki walaupun dengan operasi. Gitu. Itu udah termasuk kronis ya? Udah kronis, sangat kronis. Iya, sekarang hampir seminggu tuh berapa kali nggak masuk nih karena itu. Ya, mau gimana lagi, itu udah deformitas, udah rusak itu. Iya, udah tahu asam urat gitu, cuman minum obat itu doang gitu. Nggak tahu kenapa ya. Ya, boleh dikatakan itu sudah terlambat kalau begitu. Iya. Pertanyaan terakhir yang masuk untuk siang hari ini, yang terkena asam urat itu dominan di tangan dulu atau kaki dulu nih, dok? Kalau menurut teori harusnya ibu jari dulu, ibu jari kaki. Ibu jari kaki. Ya, itu yang dominan biasanya. Kalau udah terkena sana baru bisa ke tangan, ke lutut dan sebagainya gitu. Oke, jadi pertama itu di ibu jari kaki dulu. Ibu jari kaki. Kerasa sakit atau pegel? Nyeri, bengkak, kemerahan, disentuh aja sakit. Katanya, kata orang yang punya asam urat. Jadi jangankan untuk gerak, disentuh aja sakit katanya. Begitu. Ngeri ya, ternyata tentang asam urat itu bisa merambat ke penyakit lain kayak ginjal tadi kan. Iya, sistemik dia. Jadi kemana-mana gitu. Ya, isinya pola makan yang baik, pola hidup sehat. Gitu, dokter ya. Oke, ada tambahan lain sebelum kita closing, dok? Cukup saja. Oke, sahabat muslim semuanya, terima kasih atas kebersamaannya untuk hari ini talk show kesehatan dari RSUD Sekarwangi dengan tema penyakit asam urat bersama Dr. Andri Darmawan Satria SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam. Terima kasih untuk yang ada di studio 1, ada Bunda Swastika dan kawan-kawan yang lain. Buat Pak Kohir juga yang ada di Sekarwangi, ada Bang Jo, ada Bu Neng, ada Ibu Ambar, ada Pak Dokter juga, makasih banyak sudah meluangkan waktu talk show kita untuk hari ini ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Dan sekaligus saya punya MG mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.